Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya akan Bapak cek kehadirannya di sini. Ternyata alhamdulillah hadir semua, walaupun ada yang masih keluar masuk, mungkin karena jaringan ya. Walaupun kita belajar secara daring, secara online seperti ini, kita harus tetap semangat karena belajar tak kenal lelah. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk pimpin doa. Seksi kerohanian di sini Wafa ya, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum lanjut pembelajaran, Bapak akan cek kerapihan. Bapak pastikan kalian semua berpakaian rapi dan sopan ya. Apa ini? Fokus. Harus fokus. Perhatikan. Baiknya sebutkan warna tulisan berikut ini. Yang cepat. Merah. Kuning. Hitam. Biru. Merah. Oke. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Mana yang bicara tadi? Iya, pengertian matrik. Apa itu pengertian matrik? Matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol yang disusun berdasarkan baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Adinda. Terima kasih Adinda. Kemudian apa lagi selain pengertian matrik? Jenis-jenis matriks. Jenis matrik. Sinta ya yang bicara. Silakan. Jenis matrik ada apa aja? Nih. Ada matriks baris, Iya. matriks komplit, Iya. matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga atas, segitiga bawah, identitas dan lain-lain. Tuh, bagus sekali Sinta ya. Kemudian ada apa lagi? Transformasi. Transpose matrik. Cirinya gimana? Nah, di file ya. Jadi kolom. Ya betul. Jadi yang baris itu kalau transpose akan menjadi kolom, begitu sebaliknya. Yang kolom jadi baris. Selain ketiga itu ada juga apa? Kesamaan matrik ya. Tuh. Nah, sekarang sebelum dimulai Bapak akan tampilkan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah. Ada jelas? Jelas. Materi kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, dan perkalian matrik serta transpos matrik. Kemudian kompetensi dasar 4.3-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu atau peserta didik mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Bapak akan bagikan LKPD di grup yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, silakan baca permasalahan ini. Ya, silakan. SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri adalah 3 jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN. Tahun 2014, tercatat siswa SMAF yang lulus jalur SNPTN 73 orang, SBMPTN 27 orang, dan Mandiri 66 orang.
Tahun 2015, siswa SMAF yang lulus jalur SNPTN 89 orang, SBMPTN 15 orang, dan Mandiri 97 orang. Sedangkan siswa SMAG yang lulus masuk PTN pada tahun 2014 adalah 81 orang melalui SMPTN, 33 orang melalui SBMPTN, dan 102 orang yang melalui jalur mandiri. Tahun 2015, siswa SMAG yang lulus jalur SNPTN 68 orang, SBMPTN 20 orang, dan Mandiri 117 orang. Sementara siswa SMAH yang lulus masuk PTN pada tahun 2014 adalah 52 orang melalui SNPTN, 12 orang melalui SBMPTN, dan 121 orang melalui jalur mandiri. Tahun 2015, siswa SMAH yang lulus jalur SNPTN 77 orang, SBMPTN 18 orang, dan Mandiri 113 orang. Pertanyaannya, A. Berapa jumlah siswa di sekolah tersebut yang lulus SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri 2 tahun terakhir? Yang B. Berapa selisih siswa dari ketiga sekolah yang lulus SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri 2 tahun? Silakan kalian diskusikan dengan detail menggunakan voice note secara bertahap. Silakan mulai diskusi ya. Pan eta anuna LKPD nani pan berarti aya 3 sekolah terus masukna teh 3 jalur. Tah berarti di damel tabel heula meureunnya. Nyata berarti iya nya non 2 tabel pan tahun 2014 sareng 2015. Tahun berarti tahun 2014 sareng 2015 berarti 2 tabel. Kumaha anu sanesna sih bising aya tambihan boh kumaha kitu ning? Apa kurang setuju apa kumaha? Eta adi imah mah gitu kan nya nu 2000 nu tabel 2015 nanya. Kan misalkan udah dibuat semua tuh tabel 2014 sama 2015. Terus abis itu langsung dibuat matriks atau gimana? Itu teh kenging angkat eta teh di mana? Kenging angka eta teh tina soal ceritana sok geura baca. Aya pan SMAF tahun 2014, SNMPTN, SBMPTN sareng mandirina sakumaha, SMAG sakumaha, SMAH sakumaha, geura aya. Oh kenging angka itu teh berarti nu sejenis nih gitu. Nya eun. Tah engke anu 2015 na SMAF SNMPTN na sabaraha nih gitu terus mapai gitu. Nah pertanyaan A teh pan berapa jumlah siswa dari ketiga sekolah yang lulus SNPTN, SBMPTN, terus mandiri? Berarti kan tadi matriksnya kan dari tabel kan diubah jadi matriks. Terus matriks A jadinya tuh matriks A sama B terus jumlah kan ya. Coba mana ada yang udah matriks dibuat matriks A, matriks B gitu. Lihat gitu. Berarti pan terusnya di damel tabel. Berarti di kumahakeun? Di matriks keuna teh kumaha gitu ning. Tah berarti kieu kan tabel 2014 itu teh anggap matriks A dan tahun 2015 anggap matriks B. Nah, jadi itu. Nah, seperti ini. Berarti gitunya mun di matrikskeun teh pan matriks A 2014, matriks B 2015. Dipamak kitu. Ya sami gitu. Nulain sih udah kan ya gitu terus teh di matriks A sama B na teh dijumlahin. Nu sanes bising anu dipaham masalah ning. Bising aya nu beda tah kumaha nu sanes sih kumaha. Dijumlahinnya gimana cara ngejumlahinnya? Pak bade naros eta pas penjumlahan matriks A sareng B na dijumlahkeunna kumaha Pak? Anu sejenis apa kumaha? Ya, coba untuk yang penjumlahan matrik
menurut kalian seperti apa? Perhatikan posisinya, letaknya, ordonya. Cik, ada yang bisa mengungkapkan nggak yang benar itu penjumlahan seperti apa? Penjumlahan matrik itu. Anu iya nih anu sawarna saletak tening. Dijumlahkeun teh anu ku saletak teh ning. Misal 73 kan saletakna sareng 89 tah berarti 73 ditambah 89 sabaraha nih gitu. Maksud dari tina saletak teh kumaha tuh? Oh, on berarti anu saletak on atas. Kieu kan 73 kan ya pertama itu kan baris ke 1 kolom ke 1 di matriks A. Terus kan berarti ditambahnya tuh sama sama 89 itu tuh berarti sama berarti ditambahnya baris ke 1 kolom ke 1 di matriks B. Tinggal ditambah-tambahin doang. Oh, iya. Ngerti. Itu ordernya udah sama, berarti kan 3 kali 3 sama. Oh, berarti eta pas 162 teh ti 73 ditambah 89 ya. Dan kapan saletak. Saletak antara matriks A sareng matriks B nya gitu. Oh, berarti kalau udah sama mah tinggal dijumlahin aja. Keun gitu dijumlahkeun teh saletak. Yang penting mah sama ning letakna. Betul, tinggal kalian jumlahkan saja. Nanti kesimpulannya kalian tarik ya, kesimpulannya untuk penjumlahan matrik itu seperti apa, pengurangan matrik itu seperti apa. Berarti pan entosnya eta penjumlahan. Berarti tinggal pengurangan ya. Pengurangan ge saminya jika anu penjumlahan apa kumaha? Udahnya berarti eta teh sama teh maksudna jawabannya. Maksud pengurangan teh kan pertanyaannya soalnya selisih. Berarti kalau selisih itu dikurangi kan? Benar, kalian sudah paham penjumlahan. Sekarang tinggal pengurangan. Berarti betul kata Ima, pengurangan itu berarti selisih. Nah, nanti di akhir harus ada yang bisa, yang berani menarik kesimpulan penjumlahan itu seperti apa, pengurangan itu seperti apa. Silakan, semangat ya. Iya, Pak. Nah, pan selisih itu pengurangan nyata berarti cara pengurangannya itu sama dengan penjumlahan tah. Berarti gitunya pengurangan ge nang padu tinggal dikurangi bae lin antara matriks A sareng matriks B. Nya sama sana ya sareng nu penjumlahan dan kepan ordona sama nih 3 kali 3 nih gitu. Terus dikurangin ge jeung nu saletak nih. Eta anu sanesih kumaha? Apa aya nu beda apa sami sadaya jika anu ku Dipa dikirimkan? Eta bisa teh jelas Dipa anu min 25 nya. Itu berarti eta teh 52 dikurangi 77 maksudnya eta teh 25 kan ya. Keun sami Fitri ge kitu. Ya, silahkan tarik kesimpulan penjumlahan matrik itu bagaimana, pengurangan matrik itu bagaimana. Berarti kesimpulannya ya macak Dipa tina penjumlahan sareng pengurangan matriks teh nu penting mah ordona teh kasami nya gitu. Ari cek Dipa ieu mah nya. Duka kumaha anu sanesih? Nya digana soalnya kan lamun misalkan beda ordo susah teu bisa. Lain susah sih teu bisa. Anu pertama nah keliru sanes dapan A ditambah G. Sanes A tambah B tambah C gitu. Cek urang mah teh. Nya nah bawa AB C G H I sih ya. Lihat dari kesimpulan yang ini kok ikut-ikut ya. Bener tah? Kalau bisa itu nama unsurnya, nama elemennya dibedain antara matriks A dan matriks B. Misal untuk matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk matriks B-nya
JKL, MNO, PQR. Kemudian untuk menjumlahkan atau menguranginya pun itu jangan tambah sampai selesai. Enggak. Ketika yang seletaknya sudah berbeda lagi, tinggal geser tanpa ada tanda tambah atau tanda kurangi, tanpa ada itu. Oke, mantap Ima. Nanti presentasikan dari awal sampai akhir. Tos kieu kumaha? Tos kitu teh pan nu ditanyakeunna teh jumlah sama selisihnya. Berarti neangan jumlahna heula, jumlahnana teh kumadenya di kurung-kurungan kayak gara ditulis ku abdi. Tah tinggal dijumlahkan bae jika tadi meureun nya anu sesuai letak. Oh, jika tadinya berarti nu 73 ditambah 89 gitu. Ya, benar. Lanjutkan. Terus, semangat ya. Anu selisihna ge berarti saminya, tinggal pada dikurangi bae. Oke. Si aya nu salah eta. Ieu nu terakhirna eta 8 tak 0. 8 Lis. Kesimpulan dari kelompok kami, penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dikerjakan apabila ordernya sama. Misalnya 2 kali 2 atau 2 kali 2 ditambah 2 kali 2. Atau 3 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 3 kali 3. Namun bila ordernya tidak sama, tidak dapat diselesaikan. Contohnya order 3 kali 3 ditambah 2 kali 3. Untuk mencari persamaan matriks, dibuat dulu tabel kayak yang digambar ya. Terus eta teh kita di kelompoknya anu SBNPTN, SBMPTN gitu. Terus eta tahunnya dipisahkan bikinna 2 tabel. Kan eta aya 2 tahun ya, tahun 2014 jeung 2015. Dibuat tabel jika nu contoh nu ku abdi dikirimkeun tos kitu teh kira-kira kumadenya. Pamintos dibikin tabel kumaha? Jika kieu nya Pak. Nah, tos eta dikumahakeun. Mun tos ngadamel tabel kan sesuai tadi dibuat persamaan matriksna anu jika tadi nu di kurungan. Coba Wafa kirim contohnya kayak gimana? Di kelompokna misalkan 2014 teh A, 2015 teh B, apa kumaha? Ya, jika nama anu matriks A na teh 2014. Terus kita dimasuk-masukkan angkana. Terus kita anu matriks B na 2015, dimasuk-masukkan deui angka-angkana teh. Kurang lebih juga gitu. Terus pan anu soal nu pertama kan penjumlahan. Tah dijumlahkeun kumaha nya? Iya kan ordona 3 kali 3 nya, berarti dijumlahkan teh misal anu kiri atas sareng kiri atas kan? Bener, dijumlahkan sesuai tempatna naon dinamina teh. Dijumlahkan sesuai letakna. Berarti dijumlahkan sesuai letaknya. Jadi 73 ditambah 89 dan seterusnya gitu. Muhun sakitu. Anu 73 tambah 89 eta hasilna 162 apa 167 tulisanna? Nya kedahna hasilna 162. 162 kedahna itu salah nulis.
Terus pamitos eta dikumahakeun? Berarti kan anu penjumlahan apa entosnya. Tah berarti tinggal anu selisih kan dikurang. Ya benar, kalian sudah paham penjumlahan. Sekarang tinggal selisihnya, yaitu pengurangan. Nanti di akhir kalian tarik kesimpulannya seperti apa penjumlahan dan pengurangan matriks itu. Anu penguranganna misalkan 73 dikurangi 89 gitu. Nya jika anu penjumlahan kan anu dikelompokkan matriks A sareng matriks B. Nah, terus engke teh dikurangi tadi anu 73 dikurangi 89 sabaraha. Tah berarti hasilnya kan min ya. Terus sareng seterusnya gitu. Ya benar, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu penjumlahan sama pengurangannya ngitungnya harus sama yang seletak gitu ya. Apa gimana? Pak izin bertanya, kalau misalkan ordonya berbeda, misal 2 kali 3, itu cara menghitungnya bagaimana Pak? Izin menjawab. Pak, kalau gak salah, kalau ordonya beda, itu gak bisa dijumlah atau dikurangi kan Pak? Ordonya harus sama. Pak, maaf izin menjawab. Ya, kalau misalnya berbeda ordo, tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangi. Karena dari itunya aja berbeda, jadi gak ada pasangan kalau misalnya mau dijumlah atau dikurangi juga. Untuk kesimpulannya kurang lebih matriks penjumlahan atau pengurangan, jika ingin matriks tersebut jika ingin dikelompokkan harus sama ordonya, dan cara menjumlahkannya itu harus dengan yang seletak lagi. Kurang lebih seperti itu bukan Pak? Jika ada yang mau menambahkan, minta pendapatnya. Ya, benar sekali. Tadi kata Sinta ya, bertanya apakah jika ordonya 2 kali 3 bisa dijumlahkan, dikurangi, atau bisa diselesaikan. Nah, maksudnya gini, kalau kedua matriknya sama-sama berordo 2 kali 3 bisa. Yang tidak bisa diselesaikan itu jika kedua matrik itu ordonya beda. Misal, matrik pertama ordonya 2 kali 3, matrik kedua ordonya 3 kali 2. Nah, itu tidak bisa. Tapi jika contoh lagi, jika matrik pertama ordonya 4 kali 2, matrik kedua pun 4 kali 2, itu baru bisa. Betul apa yang tadi Wafa sampaikan, bahwa yang tidak memiliki pasangannya ya itu tidak bakalan bisa. Jadi menurut saya dapat ditarik kesimpulan yaitu misal matriks A-nya ordonya tuh 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2, itu berarti bisa diselesaikan dan dijumlahkan atau dikuranginya dengan cara seletaknya misal kiri bawah dengan kiri bawah. Tapi misalkan matriks A-nya ordonya 2 kali 3, terus matriks B-nya 3 kali 2, itu nggak bisa diselesaikan karena tidak ada pasangannya untuk dijumlahkan atau dikuranginya. Apakah benar, Pak? Yap, benar sekali, Neng. Jadi, Bapak tekankan lagi, kedua buah matrik bisa diselesaikan, dijumlahkan atau dikurangi hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama. Dan diselesaikannya itu disesuaikan dengan letaknya. Atau yang kalian fotokan jawaban dari awal sampai akhir kesimpulan. Siap-siap perwakilan untuk mempresentasikan di Zoom. Silakan waktunya untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 presentasi. Bapak akan bantu men-share dari kelompok 1. Ini adalah jawaban dari kelompok 1. Silakan, ini hasilnya Bapak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 dari LKPD. Itu pertama buat tabelnya terlebih dahulu. Sekolah SMAF itu ini tahun 2014, tabel pertama tahun 2014. Nah,
Yang SMAF, SNPTN-nya kan 73. Jadi itu masukin SBMPTN-nya 27, yang mandirinya 66, dan seterusnya. Nah, terus itu yang 2014, yang 2015-nya juga sama, tinggal dimasukin. SNPTN-nya, SMAF berapa, SBMPTN-nya, sama yang mandiri. Setelah itu dibuatkan matriksnya, baris kolom gitu. Masukin yang kolom pertama atau tahun 2014 itu, yang tabel pertama, itu tuh misalkan matriks A. Yang 2015 itu matriks B. Tinggal dimasukin aja. Terus kan pertanyaannya jumlah ya. Jumlah dari ketiga sekolah yang lulus SNPTN, SBMPTN sama yang mandiri. Nah, dijumlahkan jumlah matriks A tambah B, itu tuh berarti tabel 2014 dan 2015 itu dijumlahkan, berarti seperti yang ada di gambar. Nah, cara menjumlahkannya itu yang seletak. Kan itu 73 ya, yang pertama kita jumlahkan yang 73 dulu sama yang 89. Itu tuh, jadi caranya tuh baris pertama, kolom pertama di matriks A, ditambah dengan baris pertama, kolom pertama di matriks B, jadi yang seletak. Berarti sama kayak yang lain, itu berarti 27 tambah 15, kayak gitu. Ini kan bisa dijumlahkan ya, soalnya ordonya sama 3 kali 3. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, itu kan ditanyakan selisih dari ketiga sekolah yang lulus SNMPTN, SBMPTN, sama yang mandiri. Selisih itu kan berarti dikurangi ya. Jadi tinggal sama kayak yang A, tinggal dikurangi aja. Caranya juga sama. Yang kan itu 73 dikurangi 89, itu caranya sama yang kayak seletak. Nah, baris pertama, kolom pertama di matriks A, dikurangi baris pertama, kolom pertama di matriks B, gitu. Tinggal dikurangi aja. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang ke kelompok selanjutnya. Oh, ini ya, kelompok 3 ini. Silakan, kelompok 3. Dari soal yang sudah tadi dibacakan oleh Ima, telah diketahui buat tabel seperti pada gambar. Ada 2 tabel, yaitu pada tahun 2014 sama 2015. Dari soal yang tadi dibacakan oleh Ima, data-datanya dimasukkan ke tabel seperti yang terlihat pada gambar. Untuk nomor 1 kan penjumlahan. Penjumlahan suatu A dibuat dengan matriksnya. Contoh 2014. Jadi data yang ada di tabel kita masukkan dengan matriksnya. Seperti pada gambar SMAF yang lulus jalur SNMPTN 73 dan seterusnya. Kemudian matriks yang tadi telah dituliskan kita jumlahkan dengan yang sama letaknya. Misalnya 73 dengan 89. Yang pojok kanan atas sama pojok kanan atas lagi, pojok kiri bawah sama pojok kiri bawah lagi. Sehingga dapat dihasilkan seperti yang digambar. Dan untuk soal yang B, yaitu pengurangan, sama seperti penjumlahan, cara menguranginya itu dengan yang seletak. Misalnya 73 dikurangi 89 negatif 6. Dan seterusnya seperti yang sudah dituliskan di dalam gambar. Oke. Ya, silakan Dinda. Dari soal yang Ima sebutkan, tuliskan data-data dari soal yang Ima sebutkan tadi ke dalam tabel. Dikelompokkan dengan sesuai tahun 2014 dan 2015. Ya. Soal yang pertama yaitu jumlah siswa. Jadi tuliskan matriks dari data tahun 2014 dan 2015. Ya. Tambahkan. Dan untuk menambahkannya yaitu dengan menambahkan angka yang seletak. Seperti 73 dengan 89, 27 dengan 15, dan 66 dengan 97. Dan akan menghasilkan yang ada di gambar. Oke. Untuk pengurangan, sama seperti penjumlahan,
yaitu dengan mengurangkan angka yang seletak seperti 73 dengan 18 dan 66 dengan 97. Kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan matriks dapat diselesaikan jika kedua ordo tersebut sama. Contohnya 3 kali 3 dengan 3 kali 3. Namun apabila ordonya tidak sama dan tidak seletak, maka tidak dapat diselesaikan. Misalnya ordo 3 kali 3 ditambah 3 kali 2 atau 2 kali 2. Oke, terima kasih kelompok semuanya baik sekali, bagus sekali. Semuanya sudah luar biasa. Saya yang berani menarik kesimpulan kembali. Coba, siapa? Cung, angkat tangan. Ima, oke. Ya, jadi silakan, Neng. Jadi kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu akan bisa diselesaikan dengan syarat kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Kemudian dijumlahkan dan dikuranginya harus dengan elemen atau unsur yang seletak. Jadi seperti itu, lebih mudah. Benar sekali. Bapak akan sampaikan soal evaluasi. Soal evaluasi yang sudah Bapak kirim di grup masing-masing, nanti kalian kerjakan. Hasilnya fotokan. Ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang selama 15 menit. Silakan. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan setelah apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana? Ya? Ya, oke. Berarti kalau ordonya berbeda nggak bisa dijumlahin, harus sama. Yang lain bagaimana? Kata Nadifa katanya jika kedua matrik ordonya berbeda, apakah bisa dijumlahin atau bisa diselesaikan, baik itu penjumlahan atau pengurangan? Tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Kenapa? Karena nanti tidak ada pasangannya. Ya, karena nanti nggak ada unsur yang nggak ada pasangannya, betul. Betul kata Cecil ya. Ya, begitu Nadifa. Bisa dipahami, Neng? Bisa, Pak. Oke. Jadi, untuk menyelesaikan soal sehari-hari, bisa gunakan matriks seperti ini. Jadi kesimpulannya, apa yang sudah tadi Ima sampaikan, kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan pada matriks yang berordo sama. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan dengan menjumlah atau mengurang elemen-elemen yang seletak dari matriks yang akan dioperasikan. Contoh, jika ada matriks yang ordonya 2 kali 2. Seperti ini. Matriks pertama 2 kali 2. Matriks keduanya pun 2 kali 2. Jika dijumlahkan berarti yang seletak. Merah dengan merah. Berarti baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama juga. Jadi A ditambah E. Kemudian B ditambah F. C ditambah G. D ditambah A. Oke. Pengurangan pun demikian. Jadi harus disesuaikan dengan unsur yang seletaknya. A dikurangi dengan E, B dikurangi dengan F, C dikurangi dengan G, D dikurangi dengan H. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, contoh kan. Jika ada matriks 1, 2, 3, 4 ditambah dengan matriks 5, 6, 7, 8, itu akan menghasilkan 6, 8, 10, 12. Dari mana? Nih. 1 tambah 5. Terus? 2 tambah 2 tambah 6, 8. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8, 12. Oke. Berikutnya. Jika ada matriks 5, 6, 7, 8 ditambah 1, 2, 3, 4. Berarti 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 7 tambah 3, 10. 8 tambah 4, 12. Perhatikan, misal ini adalah matriks A. Kemudian ini matriks B. A tambah B. Hasilnya ini kan.
Ini matrik A-nya pindah di belakang sekarang. Ini A. Yang ini matrik B. B-nya di depan. Hasilnya ini. Sekarang bagaimana hubungannya antara kedua hasil matrik ini? Hubungannya bagaimana? A tambah A Sama tidak? tambah B Iya. sama dengan B tambah A. Ya, artinya A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, jadi penjumlahan matrik bersifat komutatif atau bolak-balik. A tambah B sama dengan B tambah A. Lanjut. Jika ada matrik 10, 8, 6, 4 dikurangi matrik 9, 4, 3, 2, hasilnya adalah 10 kurangi 9, yang ini 8 kurangi 4, ini 6 kurangi 3, yang ini kan 4 kurangi 2, yang ini. Nah, cuma dibalik. Misal ini A, ini B. Kita balik. Ini hasilnya ini, kemudian B-nya di depan. B dikurangi A. Perhatikan, 9 kurangi 10 negatif 1, 4 kurangi 8 negatif 4, 3 kurangi 6 negatif 3, 2 kurangi 4 negatif 2, hasilnya ini. Bagaimana hubungannya ini? A kurang B tidak sama B. Tidak sama dengan B dikurangi A. Ya, tidak sama dengan. Jadi pengurangan matrik tidak bersifat komutatif. Tidak bisa dibolak-balik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kalian. Apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Menarik, Pak. Menarik. Berarti karena matriks sangat berguna sekali untuk menyelesaikan masalah seperti ini gitu, masalah yang rumit. Nah, iya benar. Jadi matrik itu bisa untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Contoh ini kan permasalahan untuk menghitung yang kelulusan jalur PTN. Sebetulnya di masalah sehari-hari juga bisa ya. Oke. Apakah ada kekurangan? Mungkin jaringannya ya, yang agak kurang mendukung sinyal, betul. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang perkalian matriks. Kalian pelajari lagi, pahami lagi materi yang barusan dipelajari, dan persiapkan materi yang akan datang, yaitu tentang perkalian matriks. Bapak ingatkan kembali, kita harus selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker jika hendak keluar rumah, tetap jaga jarak ya. Cuci tangan pakai sabun juga jangan lupa. Kita akhiri dengan dipimpin doa, silakan kepada saudari Wafa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Cukup diakhiri sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.